Joman di sini bersama Joman di sini. dan selamat mendengarkan Podcast Rentas Cerita. rekam tuntas cerita kita. Oke, karena ini masih episode pertama Rentas Cerita, boleh gak sih lo ceritain dulu atau kasih tahu dulu nih apa sih Rentas Cerita itu? Oke, podcast cerita cerita itu bakal berisikan orang-orang hebat FKOP Unpad yang akan membagikan cerita dan pengalaman yang hebat-hebat juga gitu kan. Karena perkuliahan di FKOP tuh pasti rasanya nano-nano gak sih? Betul banget, apalagi hidup itu life must go on. Jadi benar banget kita harus bisa melewati hidup itu karena life is never flat. Nah, makanya sekarang kita harus move ke sesi perkenalan tokoh keren yang bakal yang ada di podcast kita ini, Mas. Siapa itu, Lam? Wah, kalau dilihat sih sampai sekarang putih-putih kayaknya masa depannya secara FKOP 4 Bener gitu, Mas. banget. Cantik banget gitu. Boleh Aduh. kita sambut Teh Allegra. Halo teman-teman. Salam kenal, aku Ale dari angkatan 2021. Yeay. Hai Teh Allegra. Halo Teh. Salam kenal. Nah, sekarang saatnya kita mulai untuk asking atau tanya-tanya. Wah, sekarang udah nggak zaman sih, Mas. Sekarang udah zaman Gen Z gitu nggak sih? Harusnya Oh. Q&A. Oh iya, Kita benar sesi banget. Q&A. Oke, mungkin dari aku dulu ya lah. Boleh, Aku mau boleh. nanya nih untuk ke Teh Allegra. Ingin tahu dong dulu kenapa bisa milih FKOP sebagai pilihan perkuliahan Teh Ale? Oke, jadi sebenarnya aku itu bukan pilihan pertama aku. Wow. Sebenarnya awalnya itu aku mau milih jurusan lain, tapi karena aku sendiri aku masuk ke Unpad jalur SNMPTN, jalur undangan rapot. Jadi waktu itu kan ada perankingan ya, kebetulan jurusan yang aku mau itu udah diambil sama teman aku yang rankingnya di atas aku. Akhirnya ya udah aku milih aja FKOP yang mungkin masih serupa. Waktu itu aku SNM, pilihan pertama FKOP, pilihan kedua biologi. Alhamdulillahnya diterima di FKOP. Wow, Dua-duanya sama FKOP. FKOP betul banget. Nah, aku mau nanya nih Teh. Tadi Teteh mention kalau ternyata fakultas perawatan itu bukan sasaran pertama Teteh. Nah, bagaimana cara Teh Ale memotivasi diri untuk bertahan dan berkembang di fakultas yang bukan sasaran pertama Teh Ale? Betul. Lebih ke gini ya, mungkin sama kayak yang tadi Yaman bilang, life must go on. Jadi aku pribadi ya udah aku menghadapi aja apa yang ada di depan aku karena siapa tahu nih gitu. Mungkin ini bukan hal yang memang aku inginkan, tapi ternyata ada change atau kesempatan yang lebih besar lagi yang ternyata unexpected dan aku bakal suka hal itu gitu, dan ternyata emang kejadian juga setelah aku daftar di FKOP. Wah, keren banget ya. Lebih ke Motivasi optimis juga. aja sih, Iya, siapa benar. tahu kita ada dihadapin sama hal hebat lain ya gitu. Betul. Hai. Oke nih, mungkin let's rewind. Nah, Teh Ale apakah ada momen dimana Teh Ale merasa kayak wah, kayak benar-benar jadi ini mahasiswa keperawatan tuh ternyata gak cocok banget sama Teh Ale? Pernah gak sih Teh? Tentu pernah ya, karena aku tuh emang selama SMA aku emang suka biologi, cuman aku nggak suka kimia, dan ternyata kan di FKOP banyak tuh Iya, kimianya. betul Jadi aku sempet banget. mikir, duh kayaknya aku salah jurusan deh. Cuman setelah dijalani ya mungkin memang kalau menghadapi hal yang kita nggak suka memang butuh usaha ya. Emang Betul. kitanya harus ada keinginan untuk belajar lebih lagi. Jadi ya udah, seperti pertanyaan sebelumnya, aku tipe ke orang yang kayak ya udah kita hadapin aja yang depan. Jadi ya udah, hal yang aku nggak suka aku put more effort on that, aku belajar lebih banyak lagi, dan alhamdulillah terlewati. Walaupun emang ya pasti ada ya ngerasa kayak ini gue bukan sini ya gitu, tapi aman sih. Ya, kita kembali lagi tadi, life is never flat. Yap. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, kita bakal move dulu nih ke masa depan lagi. Wih, Oke, ke masa saat ini harusnya ya. Seru Ini banget. konsepnya ini ya, time machine Betul. ya. Iya, betul. Maju Kayaknya seru banget. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Teh Ale ini adalah Ismawardi. Wih. Jadi Teh Ale tuh pernah keluar negeri, guys. Betul banget. Sebagai seorang pelajar, Teh Ale, aku mau nanya nih. Kira-kira kenapa Teh Ale punya keinginan untuk kuliah jauh sampai ke luar negeri, dan kenapa harus Turki? Sebenarnya awalnya memang dari kecil aku memang tertarik sama aku sering diajak traveling dari kecil, jadi emang aku suka sama dunia internasional, entah itu udah hubungan internasional ataupun, dan ya intinya ya hal hubungan internasional ya gitu, aku suka dari kecil. Lalu aku sempat melakukan exchange di SMA, cuman karena waktu itu aku masih minor, aku masih di bawah 17, jadi nggak diizinkan sama orang tua. Lalu setelah kuliah nih, setelah aku udah akhirnya udah cukup usia, aku nemu program ISMA, aku ya udah bismillah deh, nothing tulus gitu. Siapa tahu emang ini kesempatannya. Waktu aku mikirnya kayak gitu, aku daftar dan ternyata alhamdulillahnya keterima. Waktu itu aku milih di ODTÜ di Turki karena memang waktu milih univ aku tuh bukan university oriented, tapi aku subject oriented. Jadi aku lihat dulu sih mata kuliahnya apa nih yang menarik. Nah kebetulan
kebetulan emang ada mata kuliah di waktu yang menarik buat aku, karena aku pribadi aku tertarik sama dunia hubungan internasional, politik, terus sosiologi, dan di waktu itu ada emang yang aku suka. Jadi aku akhirnya daftar di waktu karena emang ada yang aku suka sih. Wow, karena ada yang disuka di Turki nih. Keren banget sih. Iya, jadi emang pasti itu kan benar-benar memotivasi banyak orang banget ya untuk ingin belajar dan ingin melanjutkan perkuliahan di luar negeri nih Teh. Dan terutama memang mata kuliah yang aku ambil pun itu mata kuliah yang sebelumnya nggak pernah aku pelajarin, karena aku sendiri di SMA kan aku IPA ya, jadi aku nggak pernah belajar tuh yang namanya politik, hubungan internasional, sosiologi, aku nggak pernah. Cuman lagi-lagi seperti tagline kamu tadi, life is never flat. Jadi ya udah di Indo belajar FKAP, kenapa kita nggak coba hal baru aja? Wow, mencoba hal baru itu penting banget nih. Pertanyaan menurut aku yang penting banget nih Teh. Kira-kira Teh bisa jelasin nggak sih Teh program ISMA tuh apa? Soalnya setahu aku ISMA tuh ternyata nggak pertukaran aja, tapi katanya juga ada tugas-tugas ya. Nah teman-teman kalau penasaran bisa lihat di postingan IG-nya Teh. Boleh di-spill Teh? IG-nya apa Teh? Allegra ASHDYT, tapi kalau mau tahu keseruan teman-teman ISMA tuh boleh ke isma.net. Nah, jadi nggak sekedar pertukaran belajar aja Teh, ternyata ada program-programnya ya Teh. Coba boleh dijelasin Teh Ale. Jadi mungkin dari ISMA-nya itu apa kali ya? Sebagai Indonesian International Student Mobility Award, dimana ya pada dasarnya exchange program 1 semester. Tapi betul kita nggak cuma belajar doang, kita ada beberapa challenge, kayak contohnya ada SDG challenge. Kita diminta untuk bikin social campaign berdasarkan SDG. Itu per kelompoknya diacak dari univ-univ lain, jadi kita juga bisa get to know each other, bisa di luar dari univ kita bisa kenal sama yang lain. Ada SDG challenge itu, terus kita bisa didatangkan namanya Heroes Challenge. Dia ini untuk memperingati Hari Pahlawan. Itu bentuknya kita bikin program untuk mempromosikan budaya Indonesia, dan kebetulan di Heroes tahun kemarin aku diamanahi untuk merepresentasikan Indonesia untuk waktu aku nari Jaipong di Turki. Kebetulan kita ada acaranya anak-anak internasional, jadi masing-masing negara pada yang melakukan representasi lah ya seenggaknya, dan aku tuh representasi Indonesia dengan nari Jaipong. Terus ada juga batik challenge, ini serupa seperti Heroes Challenge tapi bentuknya temanya batik gitu. Kalau dari ISMA itu sendiri kita bikin exhibition waktu itu, kita bikin exhibition tentang batik, ada try on-nya, boleh pada nyobain. Terus ada juga kita membatiknya, kita nyediain canting dan lain sebagainya. Terus ada juga pamerannya. Jadi memang nggak cuman bisa disimpulkan lah ya, sebenarnya kita nggak cuma belajar doang gitu. Ada program lain gitu, kita pun pas pulang juga ada APD-nya dan sebagainya gitu. Jadi memang sebenarnya lumayan banyak. Oh ya, selain itu juga kita ada challenge perangkatan, di mana kita diminta untuk bikin webinar Tales from Around the World. Itu biasanya kita ngambil narasumber dari award sebelumnya, terus diminta untuk sharing experience tinggal di luar negeri. Terus ada juga buku angkatan, jadi kita perangkatan bikin buku, isinya itu dia per region juga, ada yang Asia, Europe, and etc. Kita diminta untuk bikin satu pre-departure, terus saat di sana kayak gimana. Pokoknya dia seluk-beluk tentang living abroad gitu. Jadi in total ada sekitar 5 challenge dalam kurun waktu 3 bulan. Itu harus dilakuin semua untuk bisa pass sebagai awardisme. Itu ada 5 challenge gitu. Jadi once again, kita ini gak cuman hura-hura ngabisin uangnya gitu-gitu, enggak, tapi memang kita ada fungsionalnya. Karena selama ini kan kita pasti pengennya budaya Indonesia dikenal sama budaya luar ya. Makanya ya mungkin salah satu caranya itu dengan mengirimkan mahasiswa keluar untuk memperkenalkan budaya Indonesia, supaya ya kita lebih dikenali, kita lebih eksis di dunia internasional gitu. Wah, banyak banget nih lah. Harus kita mengenal lebih jauh lagi, dan kita juga mengenalkan budaya Indonesia ke mereka. Benefitnya banyak banget emang dari tahun ISMA ini. Iya, nah ya Teh, sebelumnya mention mata kuliah yang diambil pas di ISMA itu sendiri, itu kan beda ya dengan FKAP. Nah kira-kira kalau untuk convert SKS-nya itu ribet nggak sih Teh untuk mengkonvertkannya itu? Jujur aku kalau soal convert kayaknya dibanding semua award di ISMA itu kayaknya yang paling gampang deh. Karena aku dari sebelum berangkat aku udah ngobrol sama Ibu Kaprodi tentang mata kuliah yang mau aku ambil itu apa, karena kebetulan dokumennya itu salah satunya ada list mata kuliah yang mau diambil yang setuju dengan Kaprodi. Jadi Kaprodi sudah menyanggupi untuk mengkonversi si mata kuliah ini ketika masuk pulang, dan tentu itu diobrolin ya sama Ibu Kaprodi. Aku pun doanya sama
aku minta persetujuan, apakah sudah oke, sudah oke, sudah. Cuman mungkin kalau di Meto sendiri kita kan slot per kelas itu nggak banyak ya, maksudnya kita masih satuin sama orang Turki untuk belajarnya, cuman kalau untuk international student itu nggak sebanyak itu, jadi mau nggak mau fleksibel kan, harus adaptasi lah gitu, harus menyesuaikan dengan memang yang tersedia apa. Kalaupun misalnya nanti di sana seperti aku dari 4 mata kuliah, cuma ada satunya aku ambil sesuai rencana, tiga-tiganya misalnya aku yaudah aku menyesuaikan aja gitu dengan yang bisa diambil yang mana, itu bisa dikomunikasikan sama pihak fakultas. Nanti yaudah kita belajar, setelah pulang nanti akan keluar 2 transkrip, satu transkrip dari univnya, satu lagi itu transkrip dari challenge-challenge yang udah kita lakukan, itu keluar dari Kemendikbud. Nah nanti aku ngasih si transkripnya ke ibu sekretaris prodi, ya sudah, nah itu langsung dikonversi dan aku udah dikonversi sekitar mungkin kurang lebih hampir 2 bulan setelah aku pulang. Ya mungkin cukup lama karena pertama kan mata kuliahnya beda ya, beda banget, dan dari sistem penilaiannya kalau Unpad sama OTO itu kalau mengacu yang tahun ini ya, misalnya ini kan udah mirip, cuman kalau di semester sebelumnya kan nggak kayak gini, jadi ada beda juga. Ya tapi overall untuk fakultas sendiri mendukung sih, jadi aku hanya tinggal ngasih transkripnya dan mereka langsung nge-transkripin, langsung dikonversi SKS-nya. Jadi kan nggak akan malam semester itu. Gampang banget ternyata, malahan paling gampang daripada temen-temennya lainnya. Yang lain tuh ngejar apa di lama terus kayak sudah tes penyesuaian, aku nggak sama sekali, aku tinggal ngasih aja. Padahal aku beda, temen-temen aku pada ngasih saya prodi, aku beda enggak gitu. Kan aku lebih gampang, fakultasnya mendukung. Nah Teh, bisa Teteh kasih tahu nggak sih persiapan apa aja sebelum biar bisa jadi ISMA already? Kan pasti banyak banget ya teman-teman KMF Unpad yang pengen banget nih ngerasain ISMA juga. Boleh dong Teh sharing? Oke, mungkin kalau dari persiapannya sendiri tentu ada persuratan, itu udah pasti ya, entah itu surat dari orang tua atau dari fakultas dan lain-lain. Kalau untuk itu ya silahkan dikonsulin aja ya sama Ibu Raini ya, sama Kaudi kita. Selain persuratan tentu butuh skill bahasa Inggris karena ISMA sendiri ngambil univ yang pembelajarannya pakai bahasa Inggris. Aku sendiri aku ngambil skornya itu dari DRT, aku ngambil tes Duolingo English Test. Waktu itu aku emang kebetulan dari kecil udah terbiasa ngomong bahasa Inggris sama orang tua, jadi aku agak nekat juga waktu itu, aku nggak belajar sama sekali karena emang aku juga sibuk ya, jadi aku nggak ada waktu untuk belajar. Terus esai, kita juga nulis esai sekitar ada 4 nomor dan satu nomornya 350 kata, jadi ya mungkin approximately sekitar 1220 kataan gitu. Si esainya itu pakai bahasa Inggris juga. Terus ya kayaknya itu aja sih, mungkin lebih ke persiapan mental juga ya, karena jujur dari segi pembelajaran menurut aku sangat seru pembelajarannya, sistemnya pun oke banget, cuman mungkin gimana caranya kita sebagai manusia menghadapi hal baru, adaptasinya tuh kayak gimana sih, terutama ketika ditempatkan di negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Jadi kan mau nggak mau adaptasinya harus lebih lagi gitu. Jadi selain persuratan, terus skill dan juga mental sih yang mungkin harus disiapin. Pasti itu mah. Setelah dengar persiapan yang Teh Ale lakukan tuh banyak banget ya, banyak banget. Ternyata nggak cukup kayak persiapannya tertulis aja, akademiknya aja, tapi ternyata ada persiapan mental yang perlu dilakukan. Oke Teh Ale, aku mau bertanya nih Teh, waktu persiapan baik saat persiapan seleksi ataupun persiapan keberangkatan, ada nggak sih momen yang kayak epic banget sampai sekarang Teh Ale ingat gitu? Nah soalnya Teh Ale tadi mention ya, persiapan Teh Ale itu diiringi sama jadwal FKPM padat. Belum lagi Teh Ale setahu aku padat juga nih organisasinya. Bagaimana Teh momen-momen persiapannya? Gini, mungkin menurut aku yang memorable banget itu yang pas lagi pre-departure, jadi sebelum berangkat, pas persiapan. Mungkin pas lagi masa-masa registrasi, memorable-nya tuh pernah aku nggak tidur karena waktu itu aku ada OSCE, terus ada tutor juga, dan ditambah aku harus menyelesaikan esai yang dimana deadline-nya sudah sekitar H-4 penutupan pendaftaran. Jadi dan waktu itu aku juga lagi ada organisasi, aku ingat banget aku baru pulang rapat dan setelah kuliah dari pagi jam 7 malam setelah isya, dan aku langsung lanjut belajar dan langsung ngerjain esai, dan aku besoknya pun kelas jam 7 pagi. Jadi menurut aku itu salah satu semacam tanda lah ya, kayak pertanda kalau misalnya ya usaha itu nggak ngomongin hasil gitu ya. Mungkin kamu capek sekarang tapi hasilnya tuh nggak akan ngomongin.
itu mungkin pas masa registrasi. Kalau pas pre-departure yang memorable-nya tuh pas pertama kali aku ketemu offline sama teman-teman Islam itu. Karena kita kan semua udah sering ngobrol di grup di Zoom gitu, cuman belum pernah ketemu secara face to face dan ngobrol pun ya secukupnya aja gitu. Ternyata pas ketemu kita nyambung banget dan benar-benar best friend banget, bahkan sampai sekarang pun aku masih sering banget ngobrol-ngobrol sama mereka. Menurut aku itu juga memorable banget. Mungkin itu top 2. Kalau top 2 nya tuh pas berangkat dan pulang. Pas berangkat tuh aku berat banget berangkat karena waktu itu aku mikir, waduh aku baru nyaman nih sama kehidupan FKM. Aku udah harus pergi. Pas pulang ternyata aku malah nangis sebelum pulang karena aku nyaman di sana. Aku udah nemu teman-teman yang seru, aku udah nemu lingkungan belajar yang ternyata aku suka. Belum lagi aku pun dekat sama teman-teman Turki aku gitu. Jadi mereka pun nangis ketika pas aku pulang gitu. Jadi memorable-nya itu sih pas keberangkatan kepulangan pertama kali ketemu sama Modis namanya tuh 2023 dan juga pas persiapannya yang jujur harus agak mati-matian sebenarnya. Wah, sudah persiapannya mati-matian. Yang tadinya udah nyaman di tempat yang lama harus pindah ke tempat baru. Terus kita harus balik lagi ke tempat lama. Rasanya pasti sedih banget ya. Reverse culture shock sebenarnya. Benar banget. Nah, ngomongin culture shock, pas banget nih. Waktu awal merantau, karena kan kalian sudah pasti banget itu namanya merantau ke luar negeri ya. Nah, gimana sih rasanya merantau di negeri orang dan apa culture shock yang benar-benar bikin kayak kayak gini ya, beda banget gitu sama di FKUP gitu. Oke, FYI teman-teman, aku nggak pernah ngerantau karena aku orang Bandung dan aku pun sekarang kuliah di UNPAD. Ngerantau paling jauh cuma Bandung Nangor ya, gitu. Terus sekarang ngerantau ke Turki gitu ya, 9.400 km jauh dalam negara itu. Tentu kultur shocknya banyak banget. Mungkin pertama dari cuaca ya, karena kita kan biasa ya sedingin-dinginnya Bandung gak akan sedingin Turki yang dimana 4 musim. Dan pertama dan apalagi aku datangnya itu pas lagi musim semi. Musim itu dingin, semi dan musim salju winter. Jadi itu kan dingin banget, sampai di bawah 0 derajat juga pernah itu minus. Jadi tentu itu salah satu culture shock yang tubuh aku rasakan. Aku beberapa kali sempat sakit gitu. Untungnya roommate aku juga sangat pengertian, jadi mereka juga yang bantu ngurusin aku saat sakit itu. Terus dari segi culture tentu beda ya. Turki itu sekuler, mereka tuh membedakan antara agama dan urusan dunia. Jadi aku bisa bilang mungkin agak menghadap ke liberal sebenarnya itu gitu. Ya kalau mau gimana ya aja film pembahasan gimana kayak gitu mereka tuh behaviornya. Cuman mungkin lebih caring. Aku pun gak jarang dibantu sama warga lokal gitu. Kayak contohnya aku mau traveling, aku bawa koper besar dan ada ya bapak udah lumayan tua, dia nggak tahu usaha dibantuin gitu. Walaupun aku tuh belum pasti Turki gitu. Jadi agak liberal tapi mereka baik-baik banget orangnya, sangat welcome. Aku menyarankan kalau international student sana karena sangat international student friendly buat aku. Terus mungkin dari segi makanan ya, karena beda. Kalau di sini kan rempah-rempah enggak, di sana tuh kayak sarapan aja roti. Terus rata-rata tuh hambar dan asam. Yogurtnya dipakai ke main course. Jadi mungkin memang dari segi makanan apalagi aku picky itu agak sulit juga. Cuman anehnya aku baru nyaman sama makanan Turki itu sebelum aku pulang. Jadi sekarang aku lagi sering-seringnya banget aku kangen sama makanan Turki karena aku baru sukanya sebelum aku pulang. Terus mungkin dari segi pembelajarannya ini bener-bener culture shock in a good version. Karena gini, kalau di Indo tuh kan kita banyak pembobotan ya, dari itu nilai, absen, ujian dan lain sebagainya. Kalau di sana itu hanya ujian aja. Jadi absen tuh nggak dinilai, makanya mau orang cabut-cabutan pun ya udah gitu. Dosennya ya udah bodo amat gitu. Kamu ikut kelas saya, kamu dapat pelajaran saya, kamu nggak ikut ya sudah, itu it's your loss. Itu kerugian kamu kayak gitu. Mungkin anaknya jadinya lebih fleksibel dari segi itu gitu. Cuman emang gak enaknya adalah aku jadi harus belajar lebih keras lagi karena ini ujian nih 50%. Ujiannya gagal ya udah aku fail the whole subject gitu. Cuman bagusnya emang jadi melatih kemandirian dan keinisiatifan dari anak-anaknya gitu. Jadi ya udah mereka nggak ikut kelas tapi ketika waktu ujian ya mereka belajar sudah dari 3 hari sebelum sampai nggak tidur 2 malam dan sebagainya gitu. Jadi emang mereka tipikal yang party hard but also work harder kayak gitu sih. Dan menurut aku itu suatu yang baik ya. Menurut aku sih aku suka sih dengan seperti itu. Insight hal baru ya man, yang udah jadi bisa ngerasa dan melihat gitu ya. Beda banget ternyata. Beda banget sama dari budaya yang di sini gitu. Mungkin Tele tadi mention
kan kalau Tele kan merantau dari paling jauh tuh Bandung Nangor ya. Iya. Terus tiba-tiba ke negeri orang. Itu aku mau nanya dong Teh, gimana cara Tele mengatasi hal itu? Pasti ada nggak sih homesick gitu Teh? Ini perlu banget buat anak-anak rantau ya. Ya, betul banget. Jujur karena aku dari kecil jiwa adventurer, jadi aku sebenarnya gak pernah homesick sama sekali. Mungkin homesick ya dikit-dikit lah ya, gitu. Paling cuman kayak, ih kangen makanannya deh, kangen nasi padang gitu. Tapi kalau sama keluarga sendiri, karena keluarga aku juga tipikal yang bukan yang membatasi, maksudnya banyak anak-anak yang mohon maaf karena sama orang tua dilarang untuk pergi jauh untuk merantau. Orang tua tuh nggak gitu, malah kayak udah sana itu gitu. Sejauh mungkin kamu pergi silahkan, kalau memang itu membawa kamu hubungan yang baik, hal yang baik silahkan gitu. Makanya orang tua aku juga ya sama-sama gitu, kalau nanya itu bukan yang kayak sedih-sedih gimana, nanya kayak udah traveling kemana minggu ini gitu. Jadi kan aku juga gue seneng ya punya gitu. Jadi kalau homesick sama keluarga sebenarnya aku nggak pernah, dan teman-teman pun aku masih kontak sama teman-teman, jadi ya enggak juga. Dari segi makanan kebetulan di Turki itu banyak orang Indonesia ya, terutama kan aku di ibu kotanya tuh di Ankara itu banyak orang Indo juga, ada juga kasih Padang, Liwot gitu, jadi nggak yang homesick banget. Cuman mungkin sedikit tips buat yang misalnya gampang homesick. Kalau dari segi makanan mungkin kan nanti boleh bawa bahan-bahan dari Indo, karena aku pun kayak gitu, aku kayak bawa Indomie 20 bungkus, bawa sambal dan sebagainya gitu. Kalau emang kan dinilai gampang homesick boleh bawa kayak gitu. Terus misalnya yang gak pernah ngerantau juga dan gampang homesick boleh frequently ngehubungin keluarga, maksudnya biar kan gak ngerasa sendiri juga. Terus jangan lupa cari teman dan kegiatan, karena menurut aku ini berpengaruh banget. Aku mungkin gak pernah homesick sama sekali karena akunya berbaur sama yang lain gitu. Aku sama roommate aku pun dekat, sering main sama anak-anak exchange lain dekat, sama teman-teman kelas aku pun dekat, dan sama orang-orang Indo yang di sana pun aku dekat gitu, sering main dan lain sebagainya. Jadinya aku banyak kegiatan, akhirnya aku lupa dengan rasa kangen aku sama Indonesia gitu. Jadinya aku have fun. Nah contohnya aku malah jadinya tanda kutip aku reverse homesick di sini gitu. Aku kan suka kangen sama teman-teman aku di sana gitu, jadinya jadi kayak gitu. Wah, ternyata jadinya jadi kangen yang di sana nih. Dan yang lucunya lagi, ternyata TL itu benar-benar jadinya nggak ngerasain homesick sama sekali lah, kayak jiwa adventure-nya langsung keluar gitu aja. Terus manajemen waktunya juga bagus banget, hubungi keluarga, teman, jadi nggak kerasa homesicknya gitu. Dan juga yang lucunya tuh ada kerennya lagi, keluarganya tuh benar-benar menanyakan hal positif. Iya, jadi benar-benar ngebawa aura positif juga ke Teh Ale-nya. Karena gitu betul, karena banyak banget nih kayaknya momen yang udah Teh Ale lewatin, apalagi Teh Ale sudah masuk 3 bulan ya Teh ya. Setelah dari Turki dan masuk ke Indonesia sekarang sudah 3 bulan. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Momen apa sih yang Teh Ale kangen banget, Teh Ale rindu banget dari Turki itu apa? Jujur aku kangen sama teman-teman Islam itu aku sih sebenarnya, karena walaupun kita sekarang sama-sama dari Indonesia, tapi kan kayak tuh all over Indonesia ya, maksudnya nggak cuma tersentral di Unpad doang atau di Jabar doang gitu. Dan kayak tuh sering gitu ngadain kayak misalnya kita ada tempat semacam kayak Gojek namanya Devrim, itu tuh tempat nongkrongnya anak-anak waktu. Kita tuh pernah kayak silakan bawa makanan dari Abjad. Aku bawa apel kayak gitu. Jadi kita kayak ya udah kita piknik gitu, kumpul, bikin TikTok kayak apa, kayak pokoknya kita having fun. Nah, disitu jujur aku kangen banget sama momen itu karena aku sedekat itu sama anak-anak Islam itu. Terus aku juga kangen sama teman-teman mahasiswa Indonesia di sana karena aku dekat juga sama mereka. Aku sering main gitu, kadang kayak ngadain waktu syukuran bareng, terus kayak tahun baruan bareng. Jadi kayak emang melalui banyak banget yang namanya momen senang-senang sama mereka. Jadi mungkin momen yang paling aku kangen adalah hangout, main sama teman-teman Islam itu dan sama mahasiswa Indo sih yang di sana. Oh, seru banget. Kayaknya aku kalau jadi Teh Ale juga bakal kayak iya. Kangen banget deh kayak Gak ada move on sebenarnya. Sampai udah ada term gitu, ada istilah yang lumayan rame di kalangan wardi Isma namanya post Isma depression. Karena biasanya habis 3 bulan sampai 5 bulan pertama setelah pulang tuh suka pada kangen sama gitu. Jadi ya post Isma depression. Nggak tempatnya aja yang bikin kangen, dan teman-teman orang-orangnya juga bikin kangen gitu ya. Oh, mungkin lanjut nih Teh, sebagai Isma Wardi ini nggak sih Teh tips and trick yang pengen Teh bagikan yang menurut Teh, oh nih Isma Wardi lainnya harus tahu sebelum menjadi Isma Wardi gitu. Oke, sebetulnya mungkin menurut aku kan harus get straight dulu sama apa tujuan kalian ikut Isma. Karena banyak yang cuman kayak mau nyari experience dan lain sebagainya gitu. Menurut aku ada baiknya kalian
benahi dulu niat kalian ikut ISMA itu untuk apa, terus ini arahnya mau kan bawa kemana, apa kalian akan mengejar prestis si univnya ataukah kalian bakal nyari sesuatu yang baru. Kayak contohnya aku belajar sesuatu yang nggak pernah aku pelajarin, terus matkulnya aku suka gitu. Jadi first kan harus observasi dulu si univnya gitu, riset dulu univnya apa, matkul yang disediainnya apa, itu semua tersedia di website ISMA, ada, silakan dicek aja. Terus kedua, karena kita masih di bawah orang tua ya, tentu harus juga ada izin dari orang tua gitu, karena kan masih di bawah ini orang tua. Jadi silahkan yang bisa memang sekiranya susah izinnya, silahkan nego, silahkan tunjukkan ke orang tua kalian kalau kalian tuh beneran mau kan berusaha. Karena menurut aku kalau misalnya memang kaliannya rajin, kaliannya ulet gitu, pasti orang tua kan juga luluh gitu anaknya gitu. Terus riset juga negara yang kalian mau, karena ada beberapa ISMA yang pergi ke negara winter, kayak contohnya yang pergi pas winter tuh yang region Eropa itu pas lagi winter semua, terus kayak Korea, terus Turki juga pas lagi winter. Kalian riset juga segala rumah di sana, kira-kira kalian bisa nggak, kira-kira kalian mampu nggak nih. Dan untuk yang mau daftar co-funding, karena semenjak angkatan aku ada program co-funding ya, dimana yang dibiayai sama PDP itu hanya tiket pesawat dan UKT di sana. Kalian juga perlu cari tahu tentang biaya hidupnya biar nanti nggak memberatkan diri sendiri gitu. Mungkin dari segi teknis itu, kalau saya sih paling just have fun sih sebenarnya. Kalau soal kayak mental jangan terlalu dipikirin, karena mungkin awal-awal kan pengen pulang, melakukan saya percaya ketika kalian udah menikmatinya kan malah nggak mau pulang. Jadi just have fun, really just have fun. Gak usah terlalu banyak dipikirin ABCD, nggak usah, have fun aja. Just have fun tuh lah. Catat guys, have fun. harus dicatat. Harus dicatat. Just have fun. Gak usah dipikirin. Karena nggak 2 kali ya. Iya betul. ISMA aja kan cuma untuk S1 doang. Jadi betul. ya udah, mumpung kesempatannya ada nih, kita nggak tahu apakah akan datang lagi, ya udah nikmatin aja, nikmatin aja. Iya. Kesempatan gak datang 2 kali. Betul banget. Dari tadi yang udah disebutin sama Tela itu banyak banget tips and trick yang berguna banget ya untuk teman-teman yang tertarik sama program ISMA. Nah mungkin dari teman-teman juga pasti kayak oh ternyata teknisnya persiapannya tuh matang banget sehingga hasil yang dihasilkan juga maksimal banget ya Mbak. Jadi teman-teman kalau emang udah tertarik sama program ISMA boleh tuh tadi tips and trick yang saya kasih langsung dicatat. Betul banget. Wah Lam, kayaknya kita gak salah pilih narasumber. Gak salah banget sih aku. Ini kayaknya selain teman-teman yang nonton kita juga dapat kita insight baru loh. Selain itu, Teh Ale ini itu tidak hanya sekadar ISMA Awardi juga loh. Apa itu Man? Teh Ale ini adalah seorang putri Fakultas Keperawatan pada tahun 2022. Saat menjabat PPF juga Teh Ale mengikuti organisasi-organisasi lain ya Man? Iya, waduh. Padat banget Kayaknya jadwalnya. Teh Ale itu gak cuman hanya pintar di bidang akademik, tapi non akademiknya juga nih. Wah, gak salah masuk podcast. Betul banget, kertas cerita. Oke, sekarang kita sudah ada di sesi akhir nih Lam dari podcast kertas cerita ini. Oke. Kayak aku masih sedih gitu, ini udah mau di akhir aja Bang. Selanjutnya kita mau ada apa Man? Oke, mungkin buat Tela terima kasih banyak Teh sudah meluangkan waktunya, udah bersedia untuk berbagi informasi tentang ISMA ke teman-teman yang lain. Mungkin dari Tela mau menceritakan nggak Teh? Asal Tela ini podcast kedua ya, tapi sebagai ISMA Awardi ya. Mungkin boleh diceritakan Tela gimana perasaan Tela hari ini setelah melakukan podcast ini? Jujur aku seneng banget, kan sebenarnya aku bisa berbagi dan mungkin membantu ya untuk teman-teman yang diharapkan membantu sih teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku. Awalnya gak mau KF Club, sempat mental breakdown juga gitu, mogok les dan sebagainya sampai berbulan-bulan nangis gitu. Mungkin ya itu normal ya, wajar, namanya juga kita harus merelakan mimpi nih ya, namanya juga seberat lah gitu, apapun mengerti hal itu gitu. Tapi buat teman-teman yang mengalami hal serupa kayak aku, mungkin di awal berat, tapi gak ada salahnya loh untuk dicoba dulu, untuk dijalanin dulu, karena siapa tahu di hal yang kalian gak sukai ini ternyata muncul hal-hal yang lebih amazing lagi, yang mungkin lebih amazing daripada planning awal kalian gitu. Jadi coba jalanin dulu, dan apapun itu programnya, nggak hanya ISMA, kalau misalnya itu baik dan itu bisa memajukan karir kalian, maksudnya bisa mendukung karir path kan ke depannya kayak gimana, ambil aja,
karena kesempatan nggak datang 2 kali. Selagi kita masih muda nih, tenaga masih ada, fakultas mendukung, orang tua mendukung, why not gitu, ambil aja apapun change-nya ke depannya. Selagi kalian mampu, kalian bisa, ambil aja. Jangan apa-apa tuh jangan diduluan dulu sama takut gitu. Coba dulu aja. Tahu kalian dengar sendiri kan, pada apa ada fakultas yang nge-backing. Terus kalau misalnya dari ISMA ada Kemendikbud yang nge-backing. Jadi yaudah coba dulu aja gitu. Jangan pengen takutnya dulu gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau ikut ISMA dan butuh mentoring, butuh coaching, aku juga sebenarnya buka. Yang kata sebutnya juga aku mau mentoring juga. Jadi kalau mau ada ikutan ISMA, mungkin mulai belajar Inggris dan lain sebagainya, boleh kontak aja ke kontak aku. Dan mungkin kalian sama Kak Yoman punya kontak aku, minta aja mereka, oke? Good luck. Good luck guys. Coba aja, jangan takut. Betul, berani dicoba. Benar. Kesempatan gak datang 2 kali. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Kema FKUP Unpad yang sudah setia banget dengerin podcast Retas Cerita hari ini. Dan jangan lupa untuk dengerin Retas Cerita selanjutnya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.